Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Handayani dari kelas PK2B dengan nomor NIM 22080766056 dari Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif anion dan kation. Analisis kualitatif dalam kimia adalah dikenal dengan suatu cara untuk menentukan ion, kation, dan anion tertentu dengan menggunakan reaksi selektif dan spesifik. Reaksi selektif adalah reaksi yang memberikan reaksi tertentu untuk satu jenis kation atau anion tertentu. Dengan menggunakan reaksi ini, maka akan terlihat adanya perubahan kimia yang terjadi, misalnya terbentuk endapan, terjadinya perubahan warna, bau, dan timbulnya gas. Biasanya dilakukan dengan pembuktian, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus yang diteteskan dengan suatu larutan yang warna biru menghasilkan warna merah, ataupun warna merah akan menghasilkan warna biru, ataupun dengan kertas saring yang ditaruh di mulut tabung, diteteskan dengan suatu larutan, akan menjadi perubahan warna apa pada kertas saring tersebut. Anion terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah sulfat. Sulfat terdiri dari SO4-2-, SO3-2-, PO4-3-, dan sebagainya. Yang kedua adalah anion golongan halida. Golongan halida terdiri dari Cl-, Br-, ion-, dan S2-. Yang ketiga, yang terakhir adalah golongan nitrat. Golongan nitrat ada 3, yaitu NO3-, NO2-, C2H2O-. Dan kation juga terbagi dalam 5 golongan, yaitu yang pertama golongan pertama dalam kation adalah golongan asam klorida, yang kedua asam sulfida, yang ketiga golongan amonium klorida, yang keempat golongan amonium karbonat, yang terakhir yaitu golongan sisa atau tidak ada reaksi pengendapan tersebut. Percobaan anion dan kation dilakukan dengan sampel ditambahkan dengan suatu reagen lain yang menghasilkan suatu larutan ataupun endapan. Nah, terus habis itu biasanya diuji dengan uji nyala api, yaitu uji nyala api adalah suatu prosedur analisis yang digunakan dalam ilmu kimia untuk mendeteksi keberadaan unsur tertentu, terutama ion logam berdasarkan karakter spektrum emisi masing-masing unsur. Dalam praktikum biasanya juga ada uji nyala dalam suatu anion ataupun kation. Uji nyala itu tersebut adalah prosedur analisis yang digunakan dalam ilmu kimia untuk mendeteksi keberadaan unsur tertentu, terutama ion logam berdasarkan karakter spektrum emisi masing-masing unsur. Biasanya uji nyala dalam suatu praktikum itu sampel dikeringkan di dalam cawan porselen. Habis itu etanol atau metanol ditambah dengan H2SO4 pekat di dalam suatu cawan porselen itu. Nanti larutannya itu ditaruh di situ, habis berbarengan dengan dibakar pakai
lilin dan akan menghasilkan nyala api berwarna apa. Dalam percobaan anion dan kation, tidak semuanya berhasil. Biasanya dalam percobaan anion dan kation itu bisa gagal dikarenakan kelalaian dalam praktikan saat praktikum. Habis itu tabung reaksinya sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang lain atau dicuci dengan tidak bersih. Itu akan mempengaruhi suatu hasil dalam uji coba dalam anion dan kation. Dan biasanya harusnya ditambahkan dengan asam sulfat. Misalkan ditambahkan dengan asam sulfat pekat, tapi dia menambahkan dengan asam sulfat yang encer. Itu akan mempengaruhi suatu hasil dalam praktikum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.